Pernah nggak sih kalian merasa tiba-tiba udah berjam-jam nempel di HP? Aku pribadi sih sering banget. Kadang cuma mau scroll video pendek pas lagi bosen nunggu kelas. Tapi di lain waktu aku bisa super fokus nyari tutorial atau baca berita penting. Nah, di ilmu komunikasi, kebiasaan kayak gini tuh namanya uses and gratification. Dulu tuh orang-orang mikirnya media itu punya kekuatan super, kayak bisa ngendaliin pikiran kita dianggap cuma pasrah aja. Tapi sejak tahun 1940-an, cara pandangnya itu berubah total. Intinya sederhana aja, kita sebagai audiens itu aktif. Kita nggak cuma disuapin sama media, justru kita yang megang kendali penuh buat milih media yang mana yang mau kita pakai. Dan pilihan itu selalu punya tujuan, entah buat cari hiburan, butuh informasi, atau sekedar pengen merasa terhubung sama teman-teman. Biar makin kebayang, coba bayangin gini. Kamu dan temanmu bersebelahan membuka aplikasi yang sama. Contohnya aja YouTube. Di YouTube ini, kamu membuka video tutorial edit video untuk tugas kampus. Sedangkan temanmu itu membuka video untuk menonton video-video random, lucu, ataupun jalan-jalan dan sejenisnya untuk lepas dari pikiran deadline. Aplikasinya sama, tapi tujuannya beda. Kamu menontonnya dengan tujuan untuk memenuhi studi belajarmu di kampus. Sedangkan temanmu tujuannya untuk melepas dari rasa lelah, letih, maupun stres. Di sini kelihatan bukan? Kita tahu apa yang kita mau, dan kita pasti akan mencari platform sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Dua teori standpoint, House One. Sekarang aku mau ajak kalian ke pertanyaan kedua. Kenapa kalau ada satu isu yang viral di internet, reaksi orang bisa beda-beda banget? Sampai seringkali ribut di kolom komentar. Nah, ini bisa dijawab pakai standpoint theory dari Sandra Harding dan Julia Wood. Teori ini ngejelasin kalau cara kita melihat dan menilai dunia itu sangat dipengaruhi sama posisi kita di kehidupan nyata. Ada istilah situations knowledge, yang artinya pengetahuan dan cara pandang kita itu erat banget sama pengalaman hidup kita masing-masing. Jadi wajar banget kalau pandangan kita nggak pernah seragam sama orang lain. Karena tempat kita berdiri aja udah beda dari awal. Contoh istilah yang sering muncul pada masa itu adalah hustle culture atau budaya kerja yang sangat keras. Buat kamu yang punya privilege ataupun lahir dari keluarga yang mapan, kerja keras itu mungkin bisa dilihat sebagai kedisiplinan tinggi yang juga pencapaian tersendiri untuk mengejar target dan juga kesuksesan. Tapi coba dilihat dari sudut pandang yang berbeda, seperti pekerja kasar dengan gaji pas-pasan. Buat mereka, kerja lembur terus-terusan itu bukan pilihan karir. Itu murni paksaan agar keluarga mereka bisa makan besok. Pandangan ini bisa muncul karena berdiri pada tanggal sosial yang berbeda. Di titik inilah kita butuh banget yang namanya empati. Jangan menghakimi ataupun menilai seseorang hanya karena mereka memiliki pengalaman yang berbeda dari apa yang kita rasakan. Teori terakhir ini mungkin sering banget kalian alami tanpa sadar. Namanya spiral of silence. Pernah nggak kamu udah ngetik panjang lebar di kolom komentar, tapi ujung-ujungnya kamu hapus lagi karena takut dihujat netizen lain? Aku juga pernah alamin ini kok. Teori ini ngejelasin bahwa manusia itu punya ketakutan alami bakal rasa terisolasi atau dikucilkan dari lingkungannya. Secara otomatis, insting kita bakal terus ngeliatin pendapat mana yang lagi disukai banyak orang dan mana yang lagi dibenci. Kalau pendapat kamu sejalan sama mayoritas, kamu bakal berani ngomong lantang. Tapi kalau ternyata posisi kamu minoritas, kita cenderung bakal diam dan nyembunyiin opini asli. Makanya fenomena seperti cancel culture ataupun boykot massal di internet itu bisa jadi sangat toksik. Pas ada satu opini yang didukung oleh semua orang-orang yang memiliki opini lain yang bisa jadi sangat logis tapi memiliki pemikiran yang berbeda, mereka akan memilih untuk diam. Mereka takut dijauhi dan juga dicap aneh.
Akibatnya, suara dari kelompok besar hanya bisa didengar, sementara suara dari kelompok-kelompok kecil makin tenggelam, bahkan tidak terdengar lagi. Padahal, diskusi yang sehat itu adalah diskusi yang bisa menerima segala macam suara dari berbagai kelompok, meskipun suara kelompok tersebut tidak banyak yang mendukung. Jadi dari 3 teori ini, kita bisa narik kesimpulan yang lumayan penting buat kehidupan digital kita sehari-hari. Pertama, kita punya kendali penuh atas media apa yang kita ingin konsumsi. Kedua, kita perlu memupuk empati buat ngerti posisi orang lain sebelum asal komentar. Dan ketiga, kita punya keberanian untuk tidak sekedar ikut-ikutan pada suara mayoritas. Sekian dari kami, kelompok 8. Semoga informasi dalam video ini bermanfaat buat kalian semua. Makasih ya udah nonton sampai habis. Sampai jumpa.